Halo sobat, kembali lagi di Seika Story. Kali ini di Seika Story akan membahas film dari Marvel yang berjudul Morbius. For your information, Morbius ini rilis pada tahun 2022 yang tentunya masih anget untuk kita ulas. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita bahas alur ceritanya. Adegan pertama kita diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang turun dari sebuah helikopter dan menuju ke sebuah gua yang ada di pulau itu. Tanpa banyak cincong, tiba-tiba laki-laki itu melukai telapak tangannya dan tiba-tiba segerombolan kelelawar datang menghampirinya. Wah, baru sampai sini aja udah bikin penasaran ya. Adegan berputar pada 25 tahun yang lalu di kota Yunani. Di sana diperlihatkan dengan sosok dua orang anak yang sama-sama dirawat di rumah sakit. Anak itu bernama Milo dan Michael. Di sana mereka saling mengobrol tentang keadaan mereka. Di sini juga Michael menasihati Milo agar tidak keluar pada saat jam sekolah. Namun kebersamaan mereka berjalan dengan singkat. Michael keluar dari rumah sakit itu. Adegan diperlihatkan kembali dengan Michael yang telah dewasa, dan di sini kita bisa lihat bahwa sosok laki-laki yang kita lihat di awal cerita adalah Michael. Michael yang sekarang berprofesi menjadi dokter di salah satu rumah sakit sedang mengembangkan penelitian tentang kelelawar dengan gen darah manusia untuk penyakit yang diderita oleh anak-anak di rumah sakit itu. Sebelumnya dia mencocokkan DNA tikus dengan DNA kelelawar. Tiba-tiba pada saat mendiskusikan sembari melihat reaksi tikus itu, anak yang dirawat di rumah sakit tersebut mengalami kritis. Pada saat genting itu, tiba-tiba tikus percobaannya berhasil dan alhasil dia bisa menyelamatkan anak itu dengan percobaannya itu. Adegan kembali lagi di mana Michael menemui seseorang di sebuah rumah dan ternyata orang tersebut adalah Milo, teman satu rumah sakitnya pada saat mereka sama-sama dirawat waktu kecil. Dan di sini Michael membawa Milo berjalan-jalan di taman. Dan di sana Michael menjelaskan bahwa sebentar lagi dia akan menemukan obat untuk mereka berdua. Mendengar hal tersebut, Milo pun sangat senang. Untuk melakukan percobaan pertamanya, ia melakukannya di tubuhnya sendiri. Dengan bantuan Marlin yang merupakan teman yang sesama dokternya, percobaan dilakukan di sebuah kapal yang sedang berlayar di perairan internasional pesisir timur. Saat melakukan percobaan, Michael meminta supaya tangan dan kakinya diikat dengan kuat. Saat reaksinya mulai muncul, tiba-tiba seseorang masuk ke ruangan itu untuk melihat apa yang sedang mereka lakukan. Namun apa yang terjadi? Saat dia ingin melihat, tiba-tiba Michael sudah tidak ada di tempatnya, dan betapa kagetnya mereka di saat melihat Michael sudah berada di langit-langit atap. Karena mengetahui hal kritis itu, sang awak kapal pun memanggil seluruh temannya untuk langsung menuju ke laboratoriumnya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Michael sudah kehilangan kendalinya pada tubuhnya itu sendiri. Finally, pertumpahan darah pun terjadi yang mengakibatkan seluruh awak kapal tewas kecuali Marlin. Mengetahui hal tersebut, FBI langsung datang ke lokasi tempat terjadinya insiden untuk menyelidiki. Sementara itu, Michael menganalisis dirinya sendiri dengan perubahan yang ada di dalam tubuhnya itu saat ini. Dalam keadaan kritis yang hampir saja merenggut nyawa dari Michael, tiba-tiba Milo datang dan memberikan sekantong darah yang diminta oleh Michael dan keadaan pun kembali terkendali dan stabil. Melihat kejadian aneh yang dialami oleh Michael, Milo pun akhirnya menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Karena tidak ada pilihan lain, Michael menjawab dengan jujur. Mendengar hal itu, Milo yang sangat senang meminta serum obat yang sudah menyembuhkan Michael dari penyakitnya itu. Namun pada saat itu, Michael langsung menolak memberikan serum tersebut, sembari mengusir Milo dari laboratoriumnya. Keadaan mulai mencekam lagi ketika perawat yang bekerja di rumah sakit tempat Michael bekerja tewas.
yang menyebabkan FBI datang dan menginterogasi Michael. Pada saat interogasi, Michael melawan dan berakhir dijebloskan ke dalam jeruji besi. Saat di dalam penjara, Milo datang untuk berkunjung. Di sana, Milo menenangkan Michael yang terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri karena dia telah membunuh banyak orang. Setelah Michael mulai tenang, Milo pun berjanji akan mengeluarkan Michael dari jeruji itu dengan sesegera mungkin. Namun Michael menolaknya dan beranggapan bahwasanya itu adalah yang terbaik untuknya, sehingga tidak ada korban lagi yang berjatuhan. Waktu berkunjung telah selesai. Akhirnya Milo meninggalkan Michael dengan meninggalkan tongkat yang membantunya berjalan. Sadar dengan hal itu, Michael langsung berteriak dan kabur dari penjara itu. Michael yang sudah berhasil menjebol jeruji besi itu pun langsung mencari keberadaan Milo. Tak butuh waktu lama untuk menemukan Milo, Michael yang sekarang sudah berevolusi datang menghampiri Milo untuk menanyakan mengapa dia memakai serum itu, yang pada akhirnya menimbulkan pertikaian di antara mereka, dan baku hantam pun terjadi. Polisi pun segera mengelerai baku hantam itu. Namun apa yang terjadi? Polisi tersebut malah menjadi sasaran Milo yang menyebabkan polisi tersebut tewas seketika. Adegan beralih lagi ke Merlin yang sedang duduk di sebuah kursi bus yang ternyata ada Michael yang berada di belakang kursi Merlin tersebut. Di sana Michael menjelaskan bahwasanya Milo sudah memakai serum yang ia buat. Dan sekarang Michael meminta bantuan Merlin untuk membantunya menghentikan Milo yang saat ini telah berevolusi. Obrolan pun berlanjut di sebuah kafe. Di sana Michael menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di sela-sela pembicaraannya dengan Merlin, Michael mendengar seseorang yang membicarakan ruangan laboratorium. Yang alhasil Michael mengikuti orang-orang tersebut. Sesampainya di laboratorium orang tersebut, Michael meminta untuk labnya diserahkan ke tangannya. Awalnya Michael mendapat perlawanan dari orang-orang itu. Namun ketika Michael menunjukkan wajah dari evolusinya, mereka pun segera takut dan kabur dari laboratorium itu. Di sisi lain, Milo yang sekarang sudah berevolusi menikmati tubuh barunya yang sekarang, dari mulai menari-nari sendiri hingga pergi ke sebuah klub. Tidak hanya itu, Milo juga mencari keberadaan Michael dengan cara pergi ke laboratorium Michael yang dulu dan menanyakan keberadaan Michael kepada Marlin. Di sini Marlin berbohong dan mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu keberadaan Michael saat ini. Mendengar hal tersebut, Milo yang berpura-pura percaya langsung pergi meninggalkan Merlin. Tanpa disadari Merlin, Milo menguntit Merlin dan akhirnya menemukan keberadaan Michael saat ini. Untuk memanggil Michael untuk menemuinya, Milo membunuh dokter yang sudah merawatnya dari dulu. Dan benar saja, Michael langsung datang mencari Milo. Saat dia menemui dokter yang menjadi korban Milo, Michael tiba-tiba mendengar dari jarak jauh bahwa Merlin yang sekarang menjadi kekasihnya sedang didesak oleh Milo. Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, akhirnya Michael datang ke lab barunya. Dan benar saja, kekasihnya kini sudah terbujur lemas dan tidak berdaya. Dan bahkan kekasihnya kini telah tiada. Melihat kekacauan itu, Michael yang langsung lepas kendali, lagi dan lagi langsung menghantam dan menghancurkan Milo. Setelah baku hantam yang sengit itu pun, kemenangan dapat diraih oleh Michael dan di sini plot twistnya, kekasihnya kembali terbangun dari kematian dan film pun selesai. Wah, agak gantung ya ceritanya. Menurut kalian gimana guys? Bintang 5 nggak nih? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. BTW, jangan lupa tetap dukung channel Seka Story ya, dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe-nya, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, see you next video. Bye-bye.